Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sarifah dari kelas 10 IPA 7. Di sini saya akan membahas pertanyaan A, yaitu menganalisis bagaimana pola penyebaran agama Islam dalam aspek perdagangan dan memberikan contohnya. Penyebaran Islam di Nusantara. Mari kita bahas. Penyebaran Islam di Nusantara adalah proses penyebarannya agama Islam di Nusantara, yaitu sekarang adalah Indonesia. Islam dibawa ke Nusantara oleh pedagang dari Gujarat, India selama abad ke-11. Meskipun Muslim telah mendatangi Nusantara sebelumnya, pada abad ke-16 Islam telah melampaui jumlah menganut Hindu dan Buddhisme sebagai agama dominan bangsa Jawa dan Nusantara. Bali mempertahankan mayoritas Hindu, sedangkan pulau-pulau timur sebagian besar tetap menganut Buddhisme sampai abad ke-17 dan 18 ketika agama Kristen menjadi dominan di daerah tersebut. Kemudian, penyebaran Islam di Nusantara pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar kepulauan Nusantara. Perdagangan dan bangsawan dari kerajaan besar Nusantara biasanya adalah yang pertama mengadopsi Islam. Kerajaan yang dominan termasuk Kesultanan Mataram yang sekarang ada di Jawa Tengah dan Kesultanan Ternate dan Tidore di Kepulauan Maluku Timur. Pada akhir abad ke-13, Islam telah berdiri di Sumatera Utara. Abad ke-14 di Timur Laut Malaya, Brunei, Filipina Selatan, di antara beberapa abdi kerajaan di Jawa Timur. Abad ke-15 di Malaka dan wilayah lain dari semenanjung Malaya, yaitu sekarang adalah Malaysia. Meskipun diketahui bahwa penyebaran Islam dimulai di sisi barat Nusantara, kepingan-kepingan bukti yang ditemukan tidak menunjukkan gelombang konversi bertahap di sekitar setiap daerah Nusantara, melainkan bahwa proses konversi ini rumit dan lambat. Kemudian penyebaran Islam aspek perdagangan. Penyebaran Islam dimulai pada abad ke-7 Masehi. Penyebaran Islam di Indonesia berhubungan erat dengan kedatangan para pedagang dari negara-negara lain. Hal ini disebabkan oleh letak Indonesia yang berada di jalur perdagangan yang sangat strategis. Kemudian, penyebaran Islam di Indonesia terjadi secara bertahap. Daerah yang pertama mendapat pengaruh Islam adalah daerah Indonesia bagian barat, karena daerah ini merupakan jalur perdagangan Indonesia, sehingga pengaruh Islam dapat tumbuh dengan cepat. Para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, Cina, dan Indonesia bertempat tinggal sementara di daerah-daerah sekitar pelabuhan karena mereka harus menunggu perubahan angin pada bulan-bulan tertentu yang memungkinkan mereka kembali ke negara asalnya. Ketika bermukim sementara, inilah kemudian mereka menyebarkan agama Islam. Kondisi geografis Indonesia sebagai jalur pelayaran dan perdagangan merupakan daerah pertemuan para pedagang Indonesia, tetapi juga bangsa lain. Daerah-daerah pemukiman ini kemudian berkembang menjadi beberapa pusat kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Aceh. Dari sini kemudian Islam menyebar ke kota-kota pelabuhan yang ada di Indonesia seperti Banten, Jepara, Gresik, Tuban, Makassar, serta Ternate dan Tidore. Pedagang-pedagang Islam dari daerah Arab, Persia, dan Gujarat memegang peran penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Pada masa itu, para pedagang Muslim yang berdagang ke Indonesia semakin banyak sehingga pada akhirnya membentuk sebuah pemukiman yang disebut dengan Khojan. Dari tempat inilah mereka saling berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat setempat atau penduduk asli seraya menyebarkan agama Islam di Indonesia. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Contoh melalui jalur perdagangan. Yang ke-1 adalah Islam masuk ke Indonesia, salah satunya faktor pedagang dari timur dan berdagang sambil mendakwahkan agama Islam. Kemudian contoh yang kedua, seorang pedagang yang memutuskan untuk menetap dan mendirikan perkampungan yang tidak jauh dari pelabuhan atau tempat perdagangan. Adanya perkampungan tersebut meningkatkan interaksi antara pedagang dan masyarakat lokal, sehingga ajaran Islam semakin diketahui dan dipahami oleh warga Indonesia. Seiring waktu, semakin banyak pedagang Muslim yang datang dan pengaruh agama Islam pun semakin besar di Indonesia. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.